Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki berbagai ragam suku bangsa. Begitupun kearifan lokalnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaannya masing-masing, sehingga Indonesia kaya akan kebudayaan dan kearifan lokalnya. Kearifan lokal atau local wisdom merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat. Local wisdom atau kearifan lokal ini diwariskan secara turun-temurun kepada masyarakat. Dan local wisdom atau kearifan lokal ini memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat karena berisi nilai-nilai kebijaksanaan terkait kehidupan. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan kearifan lokal itu? Berdasarkan pemahaman dari KBBI, lokal berarti setempat. Sementara kearifan berarti kebijaksanaan. Kearifan lokal sesuai dengan arti katanya adalah nilai-nilai kebijaksanaan atau ajaran kebaikan yang diwariskan secara turun-temurun di suatu masyarakat tertentu. Kearifan lokal lahir dari pengalaman panjang sebuah masyarakat dalam memaknai kehidupannya. Oleh karenanya, di dalam kearifan lokal biasanya terdapat panduan hidup mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan demi kelangsungan hidup yang berkelanjutan atau sustainable development. Kearifan lokal juga bisa diartikan sebagai perangkat pengetahuan dan praktik-praktik pada suatu komunitas, baik yang berasal dari generasi-generasi sebelumnya maupun dari pengalamannya berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lainnya untuk menyelesaikan secara baik dan benar persoalan atau kesulitan yang dihadapi, serta yang memiliki kekuatan seperti hukum maupun tidak. Kearifan lokal merupakan fenomena yang luas dan komprehensif. Ruang lingkup kearifan lokal sangat banyak dan beragam sehingga tidak dibatasi oleh ruang. Kearifan lokal lebih menekankan pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut, sehingga tidak harus suatu kearifan yang belum muncul dalam suatu komunitas sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan alam dan interaksinya dengan masyarakat dan budaya lainnya. Bagaimana ya contoh dari kearifan lokal itu? Kak Ella bantu beri contoh yang mudah ya. Apakah kalian pernah mendengar tidak boleh memasuki suatu hutan tanpa seizin masyarakat ataupun tokoh masyarakat setempat yang biasa disebut sebagai hutan larangan? Bahkan larangan-larangan tersebut dibumbui ataupun disertai dengan cerita mistis. Memangnya kenapa ya tidak boleh memasuki hutan larangan tersebut? Nah, contoh tersebut itu seperti hutan larangan adat Rumbio di Riau. Nah, di dalam hutan larangan tersebut terdapat banyak sekali peraturan dan larangan, misalnya seperti tidak boleh menebang pohon sembarangan dan tidak boleh melakukan hal-hal buruk di hutan larangan. Hal tersebut dilakukan tidak lain dan tidak bukan karena untuk menjaga hutan dan lingkungan. Kearifan lokal sendiri memiliki berbagai macam unsur yang terdapat di dalamnya, yaitu seperti nilai lokal, keterampilan lokal, pengetahuan lokal, hukum lokal, dan kepercayaan lokal. Yuk kita bahas satu persatu ya adik-adik. Unsur yang terkandung dalam kearifan lokal. Yang pertama, nilai lokal. Kearifan lokal menurut nilai-nilai lokal yang disepakati dan dijalankan oleh masyarakat demi kepentingan bersama. Setiap masyarakat dapat mengembangkan nilai-nilai lokal sesuai kesepakatan bersama. Contohnya, dalam masyarakat Jawa terdapat 3 tingkatan bahasa, yaitu Ngoko, Kromo, dan Kromo Inggil. Yang kedua, keterampilan lokal. Keterampilan lokal yang dimiliki oleh masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggal masyarakat tersebut. Salah satu contoh kearifan lokal yang memuat unsur keterampilan lokal adalah keterampilan membatik. Yang ketiga, pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal berkaitan dengan perubahan dan siklus iklim, jenis flora dan fauna, kondisi geografis, demografis, serta sosiografi. Kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungan alam ataupun lingkungan sosial membentuk pengetahuan lokal. Contohnya, pengetahuan para nelayan tentang angin darat dan angin laut. Contoh lainnya yaitu pengetahuan masyarakat tentang penentuan musim, seperti masyarakat Jawa yang mengenal Pranoto Mongso sebagai pedoman dalam menentukan waktu berdasarkan tanda-tanda alam. Yang keempat, hukum lokal. Hukum lokal adalah hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu. Hukum lokal dijunjung tinggi oleh kelompok masyarakat tertentu. Hukum lokal biasanya berupa hukum adat yang cenderung tidak tertulis, memiliki kandungan kemasyarakatan, kekeluargaan, dan tidak lepas dari unsur keagamaan.
Hukum lokal termasuk salah satu wujud kearifan lokal karena melalui hukum tersebut masyarakat membuat aturan, imbauan, larangan, dan sanksi bagi anggota masyarakat. Dalam hukum lokal terkandung aturan bersikap ataupun berperilaku yang benar sesuai tradisi masyarakat. Yang terakhir atau yang kelima yaitu kepercayaan lokal. Kepercayaan lokal berkaitan dengan pemahaman spiritualitas masyarakat lokal. Kepercayaan lokal hanya dipercaya oleh kelompok atau etnik tertentu. Kepercayaan lokal muncul dan berkembang dari latar belakang masyarakat, tradisi, dan adat istiadat yang berbeda. Oleh karena itu, setiap masyarakat memiliki kepercayaan lokal yang khas satu sama lainnya. Contohnya, Tolotang dalam masyarakat Bugis, Kejawen dalam masyarakat Jawa, dan Kaharingan dalam masyarakat Dayak. Nah, sekarang kita bahas yuk tentang salah satu kearifan lokal yang terdapat di Indonesia, yaitu Manugal dari Kalimantan Tengah. Tradisi Manugal merupakan kegiatan yang terkait bercocok tanam yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Dayak. Kegiatan tersebut juga mencerminkan hubungan silaturahmi yang dalam antara masyarakat suku Dayak. Manugal adalah tradisi menanam padi secara tradisional yang dilakukan masyarakat Dayak, terutama Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Hingga saat ini, Manugal masih dilakukan oleh masyarakat Dayak. Kegiatan Manugal dilakukan dengan menggunakan kayu yang diruncingkan pada bagian depan untuk membuat lubang di tanah. Kemudian, padi dimasukkan pada lubang-lubang tersebut. Pembuatan lubang di tanah biasanya dilakukan oleh laki-laki yang memiliki tenaga lebih kuat. Sedangkan para ibu akan menaburkan benih pada tanah yang sudah berlubang. Tradisi Manugal biasanya diikuti segala lapisan usia, tua maupun muda. Manugal dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat dalam satu kelurahan. Mereka akan bercocok tanam tradisional secara bergantian dari satu warga ke warga lain yang ikut Manugal. Pada zaman dahulu, suku Dayak sangat bergantung pada alam. Tradisi Manugal dilakukan setahun sekali, biasanya pada bulan Oktober dan November. Kegiatan Manugal mencerminkan hubungan silaturahmi suku Dayak yang sangat erat karena dilakukan secara bergantian. Manugal juga mencerminkan sifat kerjasama dan gotong royong untuk mencapai kesejahteraan bersama. Beberapa contoh kearifan lokal yang sudah Kaela sebutkan tadi hanya sebagian gambaran dari kearifan lokal yang sangat kaya di Indonesia. Jika dilihat dari benang merahnya, ajaran kebaikan yang luas dan beragam tersebut memiliki kesamaan, yaitu interaksi terhadap sesama manusia dan interaksi terhadap alam. Interaksi terhadap manusia itu terwujud dalam tradisi gotong royong, sedangkan interaksi terhadap alam terwujud dalam cara ataupun tradisi melestarikan alam. Tradisi gotong royong ataupun tradisi saling bekerja sama antar masyarakat itu bisa kita temukan di semua kebudayaan di Nusantara ataupun Indonesia. Contohnya seperti selamatan ataupun tradisi memindahkan rumah. Sedangkan tradisi melestarikan alam juga bisa kita temukan di seluruh kebudayaan di Nusantara dengan cara dan karakteristiknya masing-masing.